Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi keselamatan dan kesehatan kerja. Memperkenalkan, saya Dewi Nur Kamara, anggota kelompok Muhammad Adnan Suparman dan Andi Ahmad Alvaro. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja akan dibacakan oleh Muhammad Adnan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Secara filosofi, keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai sebuah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohani, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Sedangkan ditinjau dari keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu ilmu, pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit dan sebagainya. Filosofi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan proses produksi menjadi lancar, yang pada akhirnya akan dapat menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Ammar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan menurut International Association of Safety Professional filosofi K3 terbagi menjadi 8 filosofi, yaitu pertama, safety is an ethical responsibility. Ketiga adalah tanggung jawab moral atau etik. Masalah ketiga hendaklah menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan sesama manusia. Ketiga bukan sekedar pemenuhan perundangan atau kewajiban. Kedua, safety is a culture, not a program. Ketiga bukan sekedar program yang dijalankan perusahaan yang sekedar memperoleh penghargaan dan sertifikat. Ketiga hendaklah menjadi pencerminan dari budaya dalam organisasi. Ketiga, manajemen is responsible. Manajemen perusahaan adalah yang paling bertanggung jawab mengenai ketiga. Sebagian tanggung jawab dapat dilimpahkan secara beruntun ke tingkat yang di bawah. Keempat, employees must be trained to work safety. Setiap tempat kerja, lingkungan kerja, dan jenis pekerjaan memiliki karakteristik persyaratan yang berbeda. Ketiga harus ditanamkan dan dibangun melalui pembinaan dan pelatihan. 5. Safety is a foundation of employment. Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman. Lingkungan kerja yang menyenangkan dan serasi akan mendukung tingkat keselamatan. Kondisi ketiga dalam perusahaan adalah pencerminan dari kondisi ketenaga kerjaan dalam perusahaan. Keenam, all injuries are preventable. Prinsip dasar dari ketiga adalah semua kecelakaan dapat dicegah karena kecelakaan ada sebabnya. Jika sebab kecelakaan dapat dihilangkan, maka kemungkinan kecelakaan dapat dihindarkan. Selanjutnya, yang ketujuh, safety program must be site specific. Program ketiga harus dibuat berdasarkan kebutuhan, kondisi, dan kebutuhan nyata di tempat kerja sesuai dengan potensi bahaya sifat, kegiatan, kultur, kemampuan, finansial, dan lain-lain. Program ketiga dirancang spesifik untuk masing-masing organisasi atau perusahaan. 8. Safety is good business.
Melaksanakan ketiga jangan anggap sebagai pemborosan atau biaya tambahan. Melaksanakan ketiga adalah sebagai bagian dari proses produksi atau strategi perusahaan. Kinerja ketiga yang baik akan memberikan manfaat industri abad 18. Pada era ini, hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan ketiga adalah penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. A. Penggunaan mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia. B. Pengenalan metode-metode baru dalam pengolahan bahan baku khususnya bidang industri kimia dan logam. C. Pengorganisasian pekerjaan dalam cakupan yang besar. Berkembangnya industri yang ditopang oleh penggunaan mesin-mesin baru. D. Perkembangan teknologi ini menyebabkan mulai muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemajaman karbon dari bahan-bahan sisa pembakaran. 2. Era industrialisasi. Sejak era revolusi industri di atas sampai dengan pertengahan abad 20, penggunaan teknologi semakin berkembang sehingga ketiga juga mengikuti perkembangan ini. Perkembangan ketiga mengikuti penggunaan teknologi atau APD, safety device, interlock, dan alat-alat pengaman. Tiga, era manajemen. Perkembangan era manajemen modern dimulai sejak tahun 1950-an hingga sekarang. Perkembangan ini dimulai dengan teori Heinrich 1941 yang meneliti penyebab kecelakaan, bahwa umumnya 85% terjadi karena faktor manusia dan faktor kondisi kerja tidak aman. Pada era ini berkembang sistem otomasi pada pekerjaan untuk mengatasi masalah sulitnya melakukan perbaikan terhadap faktor manusia. 4. Era mendatang. Perkembangan ketiga pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan ketiga yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja. Perkembangan ketiga mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas. Penerapan aspek-aspek ketiga mulai menyentuh segala sektor aktivitas kehidupan dan lebih bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia, serta penerapan hak asasi manusia demi terwujudnya kualitas hidup yang tinggi. Selanjutnya, peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja akan dibacakan oleh Muhammad Adnan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Indonesia juga memiliki perhatian serius terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya beberapa aturan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Undang-undang yang terkait ketiga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5, 20 dan 27. 3. Undang-Undang Nomor 23 Strep 1992 tentang kesehatan. 2. Peraturan pemerintah yang terkait ketiga. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan peredaran pestisida. 2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Tiga, Peraturan Menteri terkait ketiga. Permenaker-Transkop Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 tentang kewajiban latihan hiperkes bagi dokter perusahaan. Permenaker-Trans Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1978 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengangkutan dan penebangan kayu. 4. Keputusan Menteri terkait ketiga. Kemenaker Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 1984
tentang penyempurnaan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep 1025-Men-82 tentang pembentukan susunan dari Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 5. Instruksi Menteri terkait ketiga. Instruksi Menteri Tenaga Kerja nomor 11 tahun 1997 tentang pengawasan khusus ketiga penanggulangan kebakaran. 6. Surat edaran dan keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan terkait ketiga. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 84 tahun 1098 tentang cara pengisian formulir laporan dan analisis statistik kecelakaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, tujuan penerapan ketiga akan dibacakan oleh Andi Amar. Baik, terima kasih. Tujuan penerapan K3. Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu antara lain: 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.